Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Jagat Kelana. Salam pecinta bonsai kelapa. Kali ini kita akan melakukan maintenance atau perawatan pasca sayat kuncup mawar supaya program pembentukan daun mini kecil atau kerdil bonsai kelapa ini berhasil, teman-teman. Jadi kita tetap harus fokus lakukan hal semacam ini supaya sayat kuncup mawar ini tidak sia-sia. Simak sampai selesai, mudah-mudahan apa yang kita lakukan nanti bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya, khususnya para pecinta bonsai kelapa pemula. Dan ini dia video selengkapnya. Oke teman-teman semuanya, seperti biasanya subscribe bagi yang belum subscribe. Ingat, subscribe itu gratis teman-teman. Dan juga jangan lupa untuk tekan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan dengan video-video terbaru saya tentunya. Dan langsung saja kita fokus, ini dia bonsai kelapa, bahan bonsai kelapa ya. Ini masih bahan pasca sayat kuncup mawar yang kita lakukan tanggal 23 Agustus yang lalu teman-teman. Ini setelah kita lakukan pada tanggal 23 Agustus dan saatnya kita akan melakukan maintenance perawatan pasca sayat kuncup mawar. Langsung saja kita lakukan prosesnya. Kita akan membersihkan atau membuang atau memotong sisa-sisa sayatan, bukan sisa ya, hasil sayatan-sayatan kuncup mawar yang sudah mulai layu. Sudah gampang sekali untuk kita potong, dan untuk tunasnya juga sudah lumayan kuat teman-teman. Jadi saatnya kita lakukan proses pemotongan atau pembuangan sayatan-sayatan kuncup mawar tersebut teman-teman. Sekiranya sayatan-sayatan itu sudah mulai layu dan tunas yang tumbuh itu sudah mulai kuat, saatnya kita lakukan proses pemotongan sayat kuncup mawar ini teman-teman. Jadi kalau kita melakukannya telat menunggu kering itu akan lebih susah untuk memotongnya karena akan lebih keras dan dikhawatirkan nanti akan sampai kepotong ya untuk tunasnya. Dan apabila tidak kita lakukan perawatan ini juga akan sia-sia hasilnya. Kalau kita biarkan, kalau kita abaikan sayat kuncup mawar, tidak kita lakukan step by step, nantinya itu akan percuma program daun kecil pada bahan bonsai kelapa ini. Karena kalau kita abaikan sayat kuncup mawar ini, tunas tumbuh dengan liar, tunas tumbuh dengan apa namanya ya, dengan baik ya pastinya. Tunas tumbuh dan kita abaikan itu akan meninggi dan memanjang teman-teman. Jadi memang step by stepnya harus kita lakukan supaya apa yang kita programkan dalam membentuk daun bonsai kelapa mini kecil atau kerdil itu bisa berhasil teman-teman. Sekaligus untuk mempercantik penampilan, karena sisa-sisa sayatan tentunya akan mengganggu pemandangan teman-teman ya, akan mengganggu pemandangan. Jadi penampilan bahan bonsai kelapa ini tidak cantik teman-teman. Jadi memang harus kita bersihkan. Satu, untuk mempercantik penampilan yang pasti, yang kedua akan lebih rapi, lebih bersih, dan yang ketiga supaya nanti pada saat proses penyayatan tunas atau penyayatan tapis selaput tunas itu akan jauh lebih mudah tentunya teman-teman. Ini bahan bonsai kelapa pot style yang sudah kita lakukan pembuatannya sebelum 17 Agustus teman-teman ya, dan sudah kita lakukan proses sayat kuncup mawar di tanggal 23-nya. Kita lakukan pembersihan supaya penampilan jauh lebih
baik, lebih cantik, dan supaya tidak sia-sia, sekali lagi supaya tidak sia-sia program pembentukan daun mini kecil atau kerdil teman-teman. Dan pastinya supaya penampilan bahan bonsai kelapa ini lebih cantik, lebih enak untuk kita nikmati, untuk kita pandang tentunya teman-teman. Mudah-mudahan kedepannya bahan bonsai kelapa ini menjadi bonsai yang cantik dengan daun mininya. Dan ini masih media pasir teman-teman ya. Memang untuk postal ini memang akan lebih cocok menggunakan media pasir putih dalam wadah pot. Dan nggak tahu nih kedepannya apakah nanti kita akan mengganti sesegera mungkin menggunakan media tanah, atau mungkin kita abaikan dulu, kita percantik dulu supaya penampilan ini benar-benar jadi, baru kita ganti media tanamnya. Dan untuk pembersihan sayat kuncup mawarnya ini masih sedikit saya sisakan ya, masih ada sisa untuk menopang supaya apabila kena sentuhan senggolan untuk lunasnya ini masih aman teman-teman ya. Jadi masih ada beberapa sayatan-sayatan kuncup mawar yang masih saya abaikan, tidak saya potong semuanya teman-teman, supaya tunas yang bagian dalam yang ternyata setelah kita lakukan pembersihan sisa sayatan-sayatan kuncup mawar masih sedikit muda sekali, masih putih. Dan apabila kita lakukan pembersihan semuanya, dikhawatirkan tunasnya itu akan mudah patah. Jadi beberapa sayatan masih kita abaikan, masih kita biarkan untuk penopang teman-teman. Dan ini dia sebagai before-nya ya. Jadi kita lakukan proses sayat kuncup mawar ini di tanggal 9 Agustus teman-teman ya. Di tanggal 9 Agustus yang lalu, sudah lama sekali ya, betul. Di tanggal 9 Agustus kita lakukan program sayat kuncup mawar. Kemudian di tanggal 23-nya, tadi 23 ya. Di tanggal 23 kita lakukan proses pembersihannya. Jadi memang berapa minggu tuh. Jadi intinya untuk membersihkan sisa-sisa sayatan setelah sekiranya sayatan-sayatan itu sudah mulai layu dan tunas yang tumbuh itu sudah lumayan kuat, baru kita lakukan pembersihan sisa-sisa atau sayatan-sayatan tersebut teman-teman. Karena memang sayatan-sayatan itu masih kita, kalau masih baru kita lakukan sayatan-sayatan, memang masih berfungsi untuk penopang tunas. Karena memang masih sangat muda, masih putih ya, masih sangat rentan untuk patah. Jadi untuk sayatan-sayatan tidak langsung kita bersihkan teman-teman. Tapi setelah sayatan-sayatan itu kita buka, sudah kita sayat dan tunas mulai kuat, sayatan-sayatan tersebut pun itu sudah mulai layu, baru kita lakukan pembersihan sayatan-sayatan tersebut teman-teman. Dan setelah kita nanti kan sudah mulai tumbuh tunas, kita bersihkan selaput tapis penutup tunas teman-teman, untuk mencegah daun tumbuh atau tunas tumbuh meninggi dan memanjang. Memang step by stepnya, prosesnya memang sangat panjang. Makanya yang membuat bonsai kelapa mahal ini adalah prosesnya teman-teman. Prosesnya tidak mudah, tidak singkat, tidak gampang, memang memakan banyak waktu. Makanya kalau bonsai kelapa itu mahal ya wajar-wajar saja. Kalaupun ada yang menawar ya, menghargai bonsai kelapa itu murah, akan sangat disayangkan sekali. Ya, tapi ya mungkin mereka nggak tahu ya, prosesnya itu susah, sulit, dan memakan banyak waktu. Makanya mungkin ada beberapa orang yang memandang sebelah mata, memandang seenaknya, menghargai bonsai kelapa seenaknya. Tapi ya abaikanlah, mungkin mereka memang tidak tahu prosesnya. Dan setelah kita lakukan ini proses sayat kuncup mawar 9 Agustus ya, menjelang 17 Agustus kemarin kita lakukan proses pembentukan food style, dan videonya juga sudah saya tampilkan, sudah saya unggah ya, kita upload. Alhamdulillah ada
respon yang baik. Mudah-mudahan untuk kedepannya juga bisa menjadi bonsai kelapa yang cantik tentunya. Ya, apabila ada teman-teman yang mau mengkritik, memberikan saran, masukan dan lain sebagainya, silahkan tulis di kolom komentar. Saya juga masih membutuhkan masukan ilmu dari teman-teman semuanya, khususnya para suhu-suhu ya, yang sudah senior, yang sudah mahir, sudah ahli di bidangnya. Silakan tulis di kolom komentar untuk kesemangatan saya untuk memperbaiki ya, untuk perbaikan saya dalam membuat bonsai kelapa ke depannya. Dan apabila dirasa video ini bermanfaat, silahkan share ke teman-teman yang lain, ke medsos yang lain. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk teman-teman pecinta bonsai kelapa dimanapun berada. Dan jangan lupa ya, apabila teman-teman yang belum subscribe lah untuk memberikan kesemangatan saya dalam membuat video-video selanjutnya. Apabila ada teman-teman ya yang menyokong, yang mensupport, yang mendukung penuh video ini, saya merasa senang, saya merasa bangga ya, bahagia dan semangat dalam membuat video-video selanjutnya pastinya teman-teman. Ini video sengaja saya tampilkan lagi proses saya kuncup mawarnya. Apabila mungkin ada teman-teman yang belum melihat video saya sebelumnya, ini dia hasilnya saya kuncup mawar. Dan setelah kita lakukan saya kuncup mawar, kita abaikan, kita tempatkan di tempat yang teduh dulu. Dan ini video pada saat setelah kita lakukan pembuatan tustal. Ini hasilnya. Ini di tanggal 9 Agustus ya, masih di tanggal 9 Agustus kita lakukan pembuatan tustal dalam rangka menyambut HUT RI yang ke-77 tahun. Mudah-mudahan berkenan, mudah-mudahan menjadi kenang-kenangan ke depannya, bahwasanya dalam menyambut HUT RI ke-77 saya membuat sebuah karya yang mudah-mudahan bisa berkenan dalam pebonsaian, bonsai kelapa. Oke teman-teman, sekali lagi saran, masukan, kritikan masih sangat saya butuhkan untuk penyemangat saya dalam membuat video-video selanjutnya. Terima kasih untuk supportnya selama ini, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pecinta bonsai kelapa dimanapun Anda berada. Bye bye.